Jangan mudah-mudahnya memutuskan sesuatu yang di saat kita lagi emosi, kita lagi marah, ya kan? Pakai pikiran yang tenang, pakai pikiran Kristus, pakai pikiran yang baik, ya kan? Untuk memutuskan sesuatu yang baik. Ketika kita punya pikiran yang baik, pikiran Kristus, saat dibutuhkan untuk memutuskan segala sesuatu, pasti akan memutuskan yang baik. Harus belajar menabur. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Menabur hal yang baik. Jangan menabur hal yang buruk, jangan menabur hal yang jahat, supaya kamu enggak menerima sesuatu yang jahat juga. Bahkan bukan cuma diri kita yang akan terima sesuatu yang jahat. Keturunanmu, anak cucumu, juga hidupnya akan selalu mengalami hal-hal yang enggak baik. Tetapi kalau orang tua, kakek neneknya, hidupnya selalu cinta Tuhan, takut akan Tuhan, menabur yang baik, hidupnya selalu menabur. Saya percaya anak cucu kita juga akan diberkati oleh Tuhan, juga akan ditolong oleh Tuhan. Gak tahu nanti suatu saat ada yang susah, bingung dan lain sebagainya, anak keturunan kita, Tuhan akan kirim orang-orang baik untuk menolong. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat pertemuan kita hari ini Tuhan. Kami ucap syukur, kami percaya hari-hari kami senantiasa ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk pemirsa dimanapun berada yang ada mendengarkan siaran dari kami, semuanya akan menerima firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan selalu tolong hidupnya. Kami ucap syukur, terima kasih. Beri kami hati dan pikiran kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur Tuhan, untuk menerima setiap benih firman-Mu. Sehingga ketika kami menerima setiap benih firman-Mu, menjadi rema dalam kehidupan kami, bertumbuh terus dan bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan, hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Aleihim, Bism Yeshua Hamasya. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ucapkan buat pemirsa maupun juga jemaat GAP Daat, selamat tahun baru 2024. Dan kita percaya di tahun ini, di awal tahun 2024, kita sebagai anak-anak Tuhan hidupnya senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus. Hidupnya selalu disertai Immanuel, Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan saya. Kita baru memasuki di tahun 2024 dan kita akan mengakhiri nanti sampai di akhir tahun 2024 senantiasa hidup diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke. Saya beri tema buat hari ini di awal tahun 2024. Nasib hidup Anda dan saya akan ditentukan oleh 5 hal. Sekali lagi, nasib hidup kita akan ditentukan oleh 5 hal. Nasib hidup, temanya yaitu nasib hidup. Oke, ayo kita tirukan. Kita sama-sama katakan, nasib hidup kita akan ditentukan oleh 5 hal. 2, 3, nasib hidup kita akan ditentukan oleh 5 hal. Nasib hidup saudara dan saya itu ditentukan oleh apa aja. Nah, buat sekarang yang ingin saya sampaikan, untuk saya bahas pesan Tuhan buat siang hari ini, buat hari ini, supaya ketika kita menerima, kita paham, kita ngerti. Jadi orang Kristen itu paling enggak kita jalani hidup ini gak cuman begitu-begitu aja. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, engkau semakin naik, bukan turun. Dijadikan kepala,
bukan ekor. Nah, nasib orang Kristen itu harus selalu naik, bukan turun. Nasib orang Kristen itu harus semakin hari semakin terus terang, bercahaya. Firman Tuhan sendiri yang bilang, terang jalan hidup orang percaya, anak Tuhan itu semakin terbang tengah hari, harus semakin terus bersinar, bercahaya. Tidak ada ceritanya orang Kristen, Pak, nasib saya kok semakin hari semakin terpuruk ya. Rasanya kok saya ini surem gitu, masa depan surem. Lah itu jadi pertanyaan. Orang Kristen itu kalau sudah kayak begitu jadi pertanyaannya harus diperiksa, diintrospeksi. Kenapa gitu? Nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya kan? Ayo. Yang pertama, nasib hidup kita itu ditentukan oleh yang pertama, apa yang kamu ucapkan, maka itu yang akan terjadi. Apa yang kita ucapkan, itu yang akan terjadi. Ketika kita selalu berkata-kata sesuatu yang positif, aku sehat, aku diberkati, aku senantiasa hidup sukses. Nah, yang itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Sebaliknya, kalau kita sebagai orang Kristen, hidupnya cuman orang Jawa bilang itu ngeresulo, gerundeng, ngomel, mengeluh terus. Nasib ini kok gini ya, kerja semua susah, ini susah, mau melangkah ngerjakan sesuatu rasanya susah. Jadi sesuatu itu dikatakan yang negatif melulu. Atau mungkin kalau memperkatakan saya ini sudah tua ya, saya ini orang miskin, saya ini ya punya sakit yang gak sembuh-sembuh, sakit penyakit yang sudah puluhan tahun dan gak mungkin sembuh. Bahkan dokter bilang sudah seumur hidup kamu mau gak mau minum obat, sampai akhir hayatmu kamu harus minum obat, gak tahu sampai kapan, karena itu penyakit harus dibawa terus sampai hidup. Nah, ayo mulai saat ini kita rubah. Apa yang kamu ucapkan itu yang akan terjadi. Kita rubah ucapan-ucapan kita sendiri. Tiap pagi ketika kita bangun pagi, kalau perlu ngadep cermin, lihat di hadapan cermin, di hadapan kaca, perkatakan, hidupku diberkati, hidupku diberkati. Bahkan kalau perlu sebut namanya, nama kita sendiri. Halo Nelson, ya kan? Hidup saya, hidup Nelson, kamu diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, firman Tuhan berkata, Tuhan senantiasa memberkati engkau di kota, di ladang, bakul nasimu. Engkau semakin naik bukan turun, ya kan? Tuhan tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan engkau, tidak pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Perkatakan sesuatu yang positif. Positifnya yang gimana? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita ucapkan. Nah, supaya kita paham, kita baca firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan itu setiap hari dan lakukan. Ketika kita baca, kita renungkan, firman itu tadi akan menyatu dalam kehidupan kita, akan nempel dalam pikiran kita. Terus kita baca, sering kita baca firman Tuhan. Semakin sering baca firman Tuhan, apa yang kita baca akan nempel dalam pikiran kita. Jangan yang dibaca itu berita-berita, waduh, ini harga beras naik, harga cabai naik, kemarin itu di sana perang, di sini ada musim penyakit ini yang akhirnya viral. Terus mereka itu hal-hal yang kayak gitu begitu yang kita baca, oke lah, enggak apa-apa, bagus buat sekedar kita tahu gitu. Tapi bukan hal-hal yang kayak gitu dimasukin pikiran kita. Yang harus kita masukkan ke pikiran kita yaitu firman Tuhan, Bible. Apa yang kita baca itu yang harus kita masukkan dalam pikiran kita. Renungkan itu siang dan malam.
Ketika kita merenungkan, kita masukkan ke dalam pikiran kita, otomatis akan nempel pikiran kita. Nah, itu yang harus kita ucapkan, harus kita yakini. Dan ketika kita ucapkan, percaya Tuhan pasti akan memberkati saudara. Aku sehat, aku sudah sembuh, aku sudah sehat. Pemirsa yang ada dimanapun, mungkin hari-hari ini kau mengalami sakit apapun juga, dokter katakan sudah, dokter angkat tangan. Percaya, saya berdoa buat saudara yang ada dimanapun, berdoa yang apapun dokter katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh, engkau sehat, hidupmu dipulihkan Tuhan, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Yes. Saya percaya firman ini akan memberi kekuatan buat saudara dan pasti akan memberkati saudara. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Kita buka. Di situ dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati saudara dan saya dikuasai oleh lidah. Lidahnya siapa? Lidah kita sendiri. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Di sini dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Lidahnya kita sendiri. Bagaimana nasib kita itu tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Bukan ditentukan oleh perkataan orang lain. Bukan ditentukan oleh bosmu, bukan ditentukan oleh orang tuamu, bukan ditentukan oleh tetanggamu, bukan. Tapi sekali lagi, oleh perkataan kita sendiri. Hidup dan mati kita ini ditentukan oleh perkataan kita sendiri. Ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan, oleh lidah kita sendiri. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, yang kita gemakan hal-hal yang membangun diri kita sendiri, membangun iman kita, memotivasi diri kita sendiri, itu yang akan, firman Tuhan bilang gini, akan memakan buahnya. Jadi kita sendiri juga akan menikmati hasilnya. Kebaikannya itu akan kembali ke kita. Hal-hal yang baik itu akan kembali ke kita. Tetapi kalau kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik atau kurang baik, akan kembali juga ke kita, yaitu kurang baik atau tidak baiknya. Tapi ketika kita memperkatakan sesuatu yang baik, firman Tuhan akan jadi berkat buat diri kita. Oke, yang pertama, nasib hidup akan ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama tadi, apa yang kita ucapkan. Yang kedua, apa yang kamu pikirkan. Ayub 3 ayat 25 sampai 26 di situ dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Sekali lagi, Ayub mengatakan gini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapatkan istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub mengatakan, ngakui dia karena ketakutan. Apa yang dia pikirkan itu membuat dia hidupnya nggak tenang, hidupnya gelisah, ngalami kecemasan, ketakutan. Nah, yang kedua, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Ayo, mulai tahun ini, mumpung masih awal kita masuk di tahun 2024, kita rubah cara hidup kita rubah ucapan kita rubah pola pikir kita. Kita pikirkan hal-hal yang manis, yang sedap didengar, yang enak dipandang, sesuatu yang baik, yang positif, itu yang kita pikirkan. Firman Tuhan bilang sendiri, jadi pikirkan yang baik, pikirkan yang enak, yang sedap didengar. Pikirkan sesuatu yang membangun diri kita sendiri. Nggak usah memikirkan hal-hal yang bukan-bukan. Aku nggak sembuh, aku sakit. Dokter sendiri yang bilang, aku nggak bakal sembuh. Sudah dibuang, dirubah. Aku sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sehat. Ada amin ya. Yang ketiga, ada satu ayat lagi. Firman Tuhan bilang gini, apa yang kamu pikirkan? Di Filipi pasal 2 ayat 5. Ayo kita buka. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama.
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kita perhatikan, kenakan pikiran-pikiran Kristus. Jadi jangan mengenakan pikiran-pikiran dunia, jangan mengenakan pikiran-pikiran ya dengan kata lain dikuasai oleh iblis, jangan mau, ya kan? Tapi pikiran-pikiran Kristus. Pikiran-pikiran Kristus itu yang gimana sih? Pikiran-pikiran Kristus itu sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, yang seperti firman Tuhan katakan. Jadi bukan yang di luar firman Tuhan. Firman Tuhan kalau nggak memperkatakan, nggak ada di dalam Alkitab saudara, itu bukan firman Tuhan, bukan apa yang diperkatakan oleh Allah. Tapi sesuatu yang diperkatakan firman Tuhan, itu yang harus kita kenakan, ya kan? Oke, yang ketiga, nasib kita ditentukan oleh yang ketiga. Ingat baik-baik, catat baik-baik, apa yang kamu tabur itu yang akan menentukan masa depanmu. Apa yang kamu tabur itu yang akan menentukan masa depanmu. Maka menaburlah yang baik supaya nasibmu dan keluargamu mengalami hal-hal yang baik. Tabur itu yang akan kita tuai. Tabur sesuatu yang baik. Tabur sesuatu yang baik gimana? Ya, puji Tuhan, kalau diberkati Tuhan, pakai berkat itu. Mungkin secara finansial, kita diberkati secara finansial, pakai finansialnya untuk jadi berkat. Banyak orang yang membutuhkan, kita jadi berkat. Banyak gereja-gereja Tuhan, mungkin di daerah, di pelosok, saya selalu pelayanan, banyak seringkali pelayanan saya di daerah, di kota-kota kecil, di kecamatan, di kelurahan, di dusun-dusun, bahkan di pelosok-pelosok, sampai naik gunung. Sebelah kanannya jurang, sebelah kirinya tebing, mobilnya cukup cuma satu mobil aja, mobil saya. Nggak mungkin bisa sisipan. Saya pelayanan buat gereja-gereja di daerah. Mereka undang saya khotbah, saya juga kadang bawa sesuatu buah tangan untuk mereka semua. Ayo, kalau kita hidup diberkati secara finansial, kita tabur sesuatu yang baik. Pak, kalau saya nggak ada, saya sendiri kekurangan gimana Pak? Gampang, lewat doa. Kan gampang. Kita doa untuk orang lain, kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk pemerintahan kita berdoa untuk teman-teman kita berdoa untuk mungkin family, ya kan? Baik yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum mengenal Tuhan. Itu bisa kita lakukan, itu hal-hal yang menabur dengan yang baik, ya kan? Ada lagi lainnya, menabur hal yang baik gimana? Kalau ada temennya yang sakit, kita kunjungin, kita doain. Ada temen yang kesusahan, kita kunjungin, kita beri senyuman yang terbaik, kita ikut empati, kita ikut merasakan juga sama. Kalau misalkan kita bisa bawa buah tangan, silakan. Kalau enggak pun paling minimal kita beri senyuman, kita kasih doa. Di gereja kita bisa nabur. Kalau kita belum punya finansial yang bisa kita tabur, oke, enggak apa-apa, ya kan? Minimal senyum atau berdoa untuk di gereja saudara. Tapi saya enggak mengajarkan, saudara jadi orang pelit, saudara enggak perlu memberi persembahan, enggak. Ketika saudara mau diberkati, saudara harus bisa menabur, saudara harus paksakan untuk menabur, ya kan? Ketika kita menabur, pasti akan menuai. Jangan berharap menuai kalau nggak pernah nabur. Wah, yang nggak pernah nabur tapi maunya nuai, itu sama kayak maling, sama kayak perampok, ya kan? Perampok itu nggak melok nabur, nggak melok kerja susah-susah, tapi dia ambil paksa punyanya orang lain. Anak Tuhan nggak boleh kayak gitu ya. Harus belajar menabur. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Nabur hal yang baik. Jangan menabur hal yang buruk, jangan menabur hal yang jahat, supaya kamu nggak menerima sesuatu yang jahat juga. Bahkan bukan cuma diri kita yang akan terima sesuatu yang jahat. Keturunanmu, anak cucumu, juga hidupnya akan selalu mengalami hal-hal yang gak baik. Tetapi kalau orang tua, kakek neneknya hidupnya selalu
cinta Tuhan, takut akan Tuhan, menabur yang baik, hidupnya selalu menabur. Saya percaya anak cucu kita juga akan diberkati oleh Tuhan, juga akan ditolong oleh Tuhan. Gak tahu nanti suatu saat ada yang susah, bingung dan lain sebagainya, anak keturunan kita, Tuhan akan kirim orang-orang baik untuk menolong. Itu pasti. Saya sendiri juga ngalamin, saya punya anak ketika dia butuh kerjaan dan lain sebagainya, ada orang baik tiba-tiba kenal atau temennya yang bantu. Ayo kerja ini, ayo masuk di sini, tak bantu masuk. Akhirnya mengalami sesuatu berkat Tuhan. Oke, itu yang penting, hidup nabur. Yang keempat, nasib kita akan ditentukan. Yang keempat, keputusan-keputusan yang kamu ambil. Sekali lagi, keputusan-keputusan apa yang kamu ambil. Hari ini ketika kamu menentukan, kamu putuskan, itu yang akan kamu tuai. Nggak tahu kapan, 1 bulan lagi, atau mungkin 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan. Nah, ingat baik-baik, catat baik-baik. Jangan mudah-mudahnya memutuskan sesuatu yang di saat kita lagi emosi, kita lagi marah, ya kan? Pakai pikiran yang tenang, pakai pikiran Kristus, pakai pikiran yang baik, ya kan? Untuk memutuskan sesuatu yang baik. Ketika kita punya pikiran yang baik, pikiran Kristus, saat dibutuhkan untuk memutuskan segala sesuatu, pasti akan memutuskan yang baik. Ketika kita memutuskan yang baik, nanti suatu hari apa yang kita putuskan sekarang akan kembali ke kita, ya kan? Jadi ayo belajar. Mulai saat ini kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kita harus bisa mengontrol perkataan kita, pikiran kita, bahkan sampai keputusan-keputusan kita. Jangan istilahnya gegabah, ya kan? Jangan ceroboh, jangan gampang-gampangnya. Oke, yang kelima, apa yang kamu percayai. Nasibmu akan dipengaruhi apa yang kamu percayai. Oke, apa yang kamu percayai maka akan terjadi. Nah, hari ini apa yang sedang kamu percayai? Mungkin omongan dokter yang sedang kamu percayai. Wah, dokternya ngomong begini, saya nggak bakal sembuh, saya akan sampai seumur hidup harus minum obat. Itu akan terjadi apa yang kamu percayai. Dunia sedang mempercayai, dunia sedang memperkatakan resesi, cari duit susah, pekerjaan susah, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, gulung tikar, ya kan? Waduh, pekerjaan kita juga sepi, toko kita sepi, ya kan? Nah, ayo kita rubah paradigma kita rubah cara berpikir kita. Apa yang kamu percayai? Yang kamu percayai sekarang dunia, kondisi, keadaan dunia yang semakin hari nggak semakin baik, katakan, ya kan? Atau mungkin sakit, penyakit, apapun itu, kata orang, kata dokter, ketika kita percayai, itu yang akan terjadi. Mulai saat ini, yang harus kita percayai yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, suara Allah, ucapan Allah, instruksi Allah, itu yang harus kita percayai. Ketika kita percaya, hidupku senantiasa diberkati Tuhan, dan kita perkatakan, hidupku senantiasa sehat, hidupku sudah sehat dan lain sebagainya, tokoku rame, perusahaanku rame, diberkati Tuhan, pekerjaanku rame, anak-anakku diberkati Tuhan, anak-anakku dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, maka itu yang akan terjadi buat saudara dan saya. Apa yang kamu percaya maka itu akan terjadi. Ingat baik-baik, nasib kita ditentukan oleh kita sendiri, bukan oleh perkataan orang, bukan karena orang lain, bukan dari ramalan-ramalan. Hidup dan percaya firman Allah, maka itu yang akan menentukan saudara dan saya. Kita buka Ulangan pasal 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu
memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Sekali lagi, yang terakhir katakan engkau tidak kekurangan apapun. Nah, bangsa Israel 40 tahun lamanya muter-muter di padang gurun. Tapi dia mempercayai ketika mereka mempercayai selama 40 tahun hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Ya, walaupun bangsa Israel sebagian besar mereka tegar tengkuk. Bahkan mereka ngomel sama Musa. Gak kurang kuburan apa? Kita akan mati di padang gurun. Lebih enak di Mesir. Lebih enak hidup yang dulu, ya kan? Tetapi bagi mereka, sebagian dari mereka yang mempercayai firman Tuhan, mereka mempercayai apa yang diperkatakan Allah, janji-janji Allah, ya kan, bahwa akan masuk ke tanah perjanjian, diberi tanah perjanjian, ya kan, negeri yang kaya dengan madu dan susunya yang berlimpah-limpah, ya kan. Mereka akhirnya bisa. Sebagian mereka yang percaya, hidupnya takut akan Tuhan, percaya dalam penyertaan Tuhan. Lihat, mereka akhirnya bisa benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ulangan 31 ayat 8. Firman Tuhan katakan gini, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Sekali lagi, firman Tuhan buat awal tahun di tahun 2024 ini. Ulangan 31 ayat 8. Firman Tuhan yang terakhir, ayat yang terakhir. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya berdoa ayat ini menjadi realita, menjadi rema dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Allah sendiri yang berjalan bersama dengan kita, menyertai kita, menuntun kehidupan kita. Dia tidak akan pernah sekali-kali membiarkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah sekali-kali apalagi meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu menyertai, bahkan selalu memberkati. Amin. Yuk, kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih. Kami masuk di tahun awal ini 2024. Kami yakin, kami percaya nasib kami sudah ada ditentukan oleh rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, rancangan-Mu tidak pernah gagal buat kami. Rencana-Mu tidak pernah gagal buat kami. Dan kami percaya ketika kami menempatkan diri kami, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang menuntun kehidupan kami sendiri juga belajar memperkatakan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, memikirkan sesuatu yang baik, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran Kristus ada dalam diri kita, dan apa yang kami percayai yaitu firman Tuhan, semuanya akan tergenapi, semuanya akan terjadi. Hidup kami, pemirsa buat hari ini yang mendengarkan siaran dimanapun berada, selalu diberkati Tuhan, sehat walafiat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk 2024, hidup berkemenangan, senantiasa hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.